kali ini kita akan mendengarkan sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu, mari kita buka kegiatan kita dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Suster Marta. Kepada Suster Marta, waktu dan tempat kami. Melaksanakan kegiatan tugas kami sebagai guru penggerak. Kami mohon Tuhan pasti beserta dalam Roh Kudus kebijaksanaan dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana dan kehendak-Nya. Namun senantiasa kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Suster Marta yang telah mengikuti doa. Kita melanjutkan ke acara selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah. Para ibu kepala sekolah, waktu dan tempat kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kami kasihi para calon guru penggerak yang hadir pada kesempatan ini dan teman-teman semua yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, sepatutnya kita mengaturkan puji syukur atas penyelenggaraan Tuhan bagi kita semua, terutama untuk para calon guru penggerak yang sampai pada detik ini masih diberi kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Kita adalah guru-guru yang menginginkan dan memimpikan anak-anak di sekolah kita menjadi anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab, berbudi pekerti yang luhur, serta berakhlak mulia. Oleh karena itu, dalam kegiatan calon guru penggerak siang ini tentang diseminasi penerapan budaya positif, hari ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Dengan memberikan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu peran dari guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin untuk kami guru lain, terutama dalam menyamakan persepsi tentang budaya positif di sekolah. Untuk itu, saya mengajak kita semua, marilah kita berjuang dan bertekad serta menyatukan langkah demi kemajuan pendidikan di negara Indonesia tercinta ini, terutama di sekolah kita masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu dalam kegiatan ini. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan ini dengan resmi. Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mari kita saksikan. Salam sehat, salam bahagia. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adam. Saya sekolah pertama saya di SMP Negeri 3 Nangure, Kota Mokabe. Saya mata pelajaran IPA. Kebetulan saya mengikuti angkatan CGP yang ke-8 sama-sama dengan Suster Marta. Ini tuntutan, tugas. Tuntutan yang harus kami jalankan untuk sebagai aksi nyata kami ketika melakukan penerapan budaya positif di sekolah. Dari kita sharing saja, diseminasi itu kan membagikan. Baik, kita lanjut. Baik, Bapak Ibu,
Di sini ada pertanyaan pemantik. Pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setujukah kita ketika kita melakukan hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan murid? Setuju apa tidak? Tidak setuju. Baik, tidak setuju. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak? Setuju. Reward. Oke, setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, guru berperan sebagai teman. Baik, kita lanjut. Karena Bapak Ibu tadi sudah menjawab setuju, kita bisa lihat. Dan di sini tuntutan kita adalah merubah pola pikir kita, positif mindset, pikiran kita. Di sini ada pertanyaan, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Nilai-nilai di sini nilai-nilai yang tentunya positif, keyakinan secara umum. Kira-kira apa sih Bapak Ibu? Mungkin bisa nilai-nilai dari di budaya positif di sekolah. Nilai-nilai positif kita di sekolah yang kita buat. Berterima kasih, betul. Ya Bu? Saya kurang dengar. Antri salam masuk kelas. Memberi salam. Memberi salam. Itu yang kita sudah lakukan semua. Mungkin disiplin, tanggung jawab. Nah, baik, kita lanjut. Ya. Di sini ada konsep-konsep inti dalam menciptakan budaya positif. Pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Keenam, segitiga restitusi. Dari 6 komponen ini kira-kira mana yang asing buat Bapak Ibu? Yang baru terdengar? Yang asing, yang emosi. Ya, segitiga restitusi. Nanti kita lihat seperti apa segitiga restitusinya. Kita lanjut ke berikutnya, slide berikut. Ya. Untuk menjawab tadi tentang konsep positif, di sini ada sebuah game. Bapak Ibu diminta untuk menggenggamkan telapak tangan, genggam bersama teman mungkin, tergenggam. Kemudian bayangkan ada benda berharga di genggaman tangan Bapak Ibu. Terus minta teman untuk membukanya. Jadi teman berkasih asutan, rujukan atau kasih uang, tetap mati-mati kita tidak membuka. Kita tidak membuka itu genggaman kita punya telapak tangan. Karena ada sesuatu yang berharga di telapak tangan kita. Mungkin emas atau mungkin rahasia yang begitu yang sampai kita tidak bisa bongkar. Karena kan Bapak Ibu kan sering mencari tahu, sering kepo, sering cari tahu. Pokoknya sampai sekecil-kecilnya pingin sekali. Kadang duduk bersama dengan teman sebelah ya, pura-pura kasih beri sedikit, kebuka sudah. Ternyata tidak mau. Kira-kira dari ini, dari permainan game menggenggam kita punya telapak tangan, apa refleksinya? Ya. Jadi ini permainan tadi itu adalah merupakan dari Dr. William Glasser, adanya pergeseran paradigma bahwa selama ini ilusi guru itu mengontrol murid. Dan selama ini guru yang mengontrol murid, bukan murid yang mengontrol dirinya sendiri. Selama ini. Jadi itu seharusnya murid yang mengontrol diri mereka sendiri. Kadang tugas dia kerja, mereka tidak kumpul. Berarti mereka belum bisa mengontrol diri. Kadang kita juga kalau tugas dia kerja, mereka selalu tasik dulu ambil pulus, kalau tasik kita selalu bilang cepat kumpul tugas. Nanti mau dapat nilai seperti apa. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Adanya penguatan positif di situ. Apakah efektif dan bermanfaat? Itu ilusi dari Dr. William Glasser. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memantapkan karakter. Dan yang keempat,
orang dewasa memiliki hak untuk selalu memaksa. Terkadang kita sebagai guru selalu memaksakan murid, selalu mau mengikuti cara kita. Padahal mereka juga sudah punya jalan sendiri. Seperti itu. Baik, kita lanjut next video. Bagaimana seorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon menjadi kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus rangsangan. Di sini ada dua perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Kalau yang namanya stimulus respon realistis, pertama kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol semua orang melihat hal yang berbeda. Kita juga berusaha memahami untuk di teori kontrol. Kemudian yang ketiga, di rangsangannya respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang sebelahnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, kemudian adanya kolaborasi dan konsensus, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikir hanya menang saja. Jadi ini mengubah paradigma kita. Mengubah paradigma bagaimana seorang bisa mengubah stimulus respon rangsangan terkait dengan adanya pendekatan teori kontrol yang diberikan oleh Dr. William Messier. Selanjutnya, baik, ini tentang disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Apakah kita sudah lakukan di sekolah masing-masing? Jadi sini tidak ada sogokan, ancaman. Mungkin masih sering sih kita kadang anak terlambat kita masih suruh hukum berlutut atau kadang menstop pasir, kadang cuci toilet di kamar mandi karena dia terlambat. Itu mungkin kita sering kasih hukum seperti itu. Padahal seharusnya tidak perlu. Kita ada cara lain, pola lain. Yang lanjut lagi. Ada yang berikut nilai-nilai kebajikan universal. Pertama, beriman. Ini yang kelima. Beriman terhadap Tuhan besar. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, kritis, kreatif, dan bergotong royong. Itu semua masuk di kelima. Jadi untuk penerapan budaya positif ini kita harus sesuai dengan profil keluarga positif. Nah, motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan manusia atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang dihargai dan dipercaya. Jadi ini beberapa motivasi. Kita sebagai guru harus tentunya menghindar dari rasa tidak nyaman. Dan terkadang setiap pemimpin itu di suatu lembaga berbeda. Kadang kalau pemimpinnya juga datang pertama dengan sudah nada keras, membuat kita juga terganggu, tidak nyaman sekali. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Ini mungkin seperti guru mungkin ada rewardnya terkait mungkin dia disiplin dalam kehadiran, berprestasi, dikasih imbalan atau penghargaan. Kemudian menjadi orang yang dihargai dan dipercaya. Jadi guru kita harus bisa dihargai dan dipercaya oleh teman rekan sejawat. Atau bisa juga disukai murid. Lanjut Pak Lindu. Dan di sini ada pertanyaan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin siapa yang bisa memberikan sedikit pemahaman tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman apakah sesuatu yang harus kita jalankan?
Jadi dia bersifat dadakan tanpa itu bukan merupakan sebuah kesepakatan. Sementara konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan. Artinya bahwa anak yang misalnya melakukan sebuah tindakan, dia sudah tahu dia bersifat dadakan tanpa itu bukan merupakan sebuah kesepakatan. Sementara konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan. Artinya bahwa anak yang misalnya melakukan sebuah tindakan, dia sudah tahu bahwa itu konsekuensinya itu pasti karena itu sudah disosialisasikan atau sudah disepakati bersama. Sementara pada restitusi ini mengarah pada proses untuk mengarahkan murid itu dia sadar akan hal yang dia kerjakan. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Indro. Jadi hukuman itu sesuai dengan kesepakatan, konsekuensi juga sama. Restitusi tentang cara kita mengubah pola perlawanan. Kemudian yang berikut, next. Ya, ini tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah ini pelajaran baru, tentu sudah buat keyakinan kelas bersama peserta didik yang mulia. Keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas contohnya mungkin datang tepat waktu, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bapak Ibu sudah pernah buat keyakinan kelas? Sudah. Terima kasih. Lanjut. Baik, ini kesimpulan. Pertama adalah disiplin positif tentang pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan penunjukan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua adanya nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Dan yang ketiga posisi kontrol. Keempat kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Kemudian yang kelima segitiga restitusi. Adanya tiga tindakan: menstabilkan identitas, validasi penerima salah, dan menjalankan keyakinan. Mungkin ini saja Bapak Ibu. Sorry, saya cuma bisa itu karena terus terang Bapak Ibu, saya juga mengalami kendala karena kita CGP ini dituntut untuk tiap kerja tugas itu harus selesai. Dan kalau kita semakin tunda, otomatis menumpuk lagi tugas itu. Sementara di sekolah dulu banyak tugas yang harus kita jalankan. Jadi pindah-pindah bagi misal hapus itu sudah. Jadi kita nih harus malam betul sampai jam malam sampai jam kadang 10. Paling lama maksimal jam 10 malam. Tapi ini kita ilmunya akan dapat. Karena sekarang aturan bilang untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah harus dari perhubungan. Tidak ada yang kegiatan di dalam kami. Harus dari perhubungan. Jadi mungkin kami juga mungkin bisa juga mungkin bukan menjadi kepala sekolah atau dari pengawas sekolah, tapi intinya ilmu yang dari CGP kami bisa sosialisasikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Selamat sore, sekian dan terima kasih kembali.